Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad W. Saya berasal dari kelas IF3C. Saya di sini akan menerangkan tentang materi requirement engineering. Jadi requirement engineering ini merupakan fase paling awal dari proses rekayasa perangkat lunak, di mana software engineering kebutuhan dari user dan customer dikumpulkan dan dipahami. Mengacu pada pengertian dari requirement engineering, sehingga metode user centered requirement engineering digunakan dalam proses SE untuk mengumpulkan data kebutuhan yang hanya berfokus pada calon usernya saja. Yang pertama, mengumpulkan data spesifikasi kebutuhan pada calon pengguna. Pengumpulan data requirement ini dilakukan dengan survei melalui kuesioner atau wawancara langsung. Setiap responden data requirement dibutuhkan untuk proses analisis di tahapan selanjutnya. Analisis data requirement bertujuan untuk memberikan gambaran hasil spesifikasi requirement pada calon user. Hal itu sangat berguna dalam menentukan model analisis serta modul dalam sistem akan dirancang. Di sisi lain, perlu adanya validasi ke calon user untuk memastikan requirement yang diperoleh dari tahap gathering data sudah sesuai dan siap untuk dirancang ke dalam sistem. Nah, di sini kita mempunyai proses requirement engineering. Jadi langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi, mendokumentasi, memverifikasi, dan mengelola persyaratan sistem. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, pengumpulan persyaratan. Jadi identifikasi kebutuhan melalui komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti pengguna, klien, dan ahli domain menggunakan wawancara, diskusi kelompok, observasi atau studi dokumen untuk mengumpulkan informasi. Yang kedua adalah analisis. Jadi analisis ini menyusun dan menganalisa persyaratan yang telah digunakan atau dikumpulkan, mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta mengklasifikasikannya. Yang ketiga, kita mempunyai spesifikasi. Jadi menyusun dokumen persyaratan yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan. Spesifikasi ini mencakup kebutuhan fungsional dan non-fungsional serta batasan sistem. Yang keempat, kita mempunyai verifikasi dan validasi, memastikan bahwa persyaratan dapat diverifikasi dan divalidasi, memastikan konsistensi, kelengkapan, dan kesesuaian persyaratan. Manajemen dan pengendalian perubahan. Jadi mengelola dan mendokumentasikan perubahan persyaratan yang mungkin timbul selama siklus hidup pengembangan proyek. Menyelenggarakan proses pengendalian versi untuk mengelola perubahan secara terstruktur. Komunikasi. Nah, jadi komunikasi ini harus dipertahankan karena sangat efektif Nah, di sini kita mempunyai komunikasi, mempertahankan komunikasi yang efektif dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai persyaratan. Jadi keterlibatan pemangku kepentingan dan komunikasi yang baik merupakan kunci kesuksesan dalam requirement engineering untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan yang sebenarnya. Informasi bidang pertanian sangat beragam. Para petani memiliki kebutuhan yang berbeda-beda terhadap informasi pertanian. Saat ini banyak petani yang telah memiliki perangkat telepon pintar untuk berkomunikasi, namun hal itu belum dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan bidang pertanian, disebabkan belum adanya sebuah aplikasi yang dapat menyediakan informasi pertanian secara terpadu, membuat mereka masih mengandalkan ketergantungan informasi pada turunan leluhurnya, yang tentunya informasi tersebut sangat terbatas. Dengan banyaknya kebutuhan informasi pertanian yang dibutuhkan oleh para petani, menimbulkan kesulitan untuk mendefinisikan kebutuhan pada saat requirement elicitation.
Pentingnya pembaharuan informasi di bidang pertanian berpengaruh pada kesiapan dan kesiagaan petani yang menghadapi proses pertanian lebih produktif dan inovatif, sehingga diperlukan model pengelolaan media digital berupa aplikasi mobile untuk menjembatani ketidakberdayaan petani dalam memperoleh informasi pertanian yang mereka butuhkan. Untuk itu diperlukan sebuah metode yang dapat mengelola kebutuhan yang berbeda-beda dari masing-masing petani. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode User Created Requirement Engineering untuk menentukan pemetaan kebutuhan informasi pertanian untuk petani dengan cara rankingan urutan kebutuhan sesuai kepentingan dari petani sebagai user. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode prototype, apa itu metode agile, dan apa itu metode waterfall. Jadi metode prototype ini adalah keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi membangun prototipe melibatkan pemangku kepentingan aktif untuk memastikan kebutuhan dan harapan mereka tercermin. Literasi dan refleksi. Proses iteratif memungkinkan untuk mengembangkan dan pemangku kepentingan untuk merespon prototipe, memperbaiki dan menyempurnakannya seiring waktu. Validasi awal. Jadi prototipe memungkinkan validasi awal dari ide dan konsep, menghindari perubahan yang mahal pada tahap akhir pengembangan. Yang kedua, kita mempunyai metode agile. Metode agile ini adaptasi terhadap perubahan. Jadi agile ini menerima perubahan kebutuhan pelanggan bahkan di tahap akhir pengembangan untuk memberikan nilai tambahan. Juga ada kolaborasi tim dan pemangku kepentingan. Komunikasi yang intens antara tim pengembangan dan pemangku kepentingan membantu memahami kebutuhan yang berkembang dan memastikan kepuasan pelanggan. Pengiriman berulang. Perangkat lunak yang dilakukan secara iteratif dan dengan fokus pada pemberian nilai bisnis yang dapat diukur setelah setiap iterasi. Prinsip metode waterfall. Sekuensial yang berurutan. Jadi proses pengembangan terbagi menjadi fase-fase yang harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke fase berikutnya. Dokumentasi yang teliti. Setiap fase menghasilkan dokumen yang lengkap sebelum beralih ke fase berikutnya. Memastikan pemahaman yang jelas dan dokumentasi yang rinci. Pengendalian perubahan yang ketat. Perubahan kebutuhan setelah fase tertentu sulit diakomodasi karena setiap fase memiliki entitas yang terbatas dan ketergantungan pada fase sebelumnya. Metode prototype ini saya menggunakan metode prototype dalam pengembangan sistem di pertanian ini. Identifikasi kebutuhan awalnya, dasar sistem pertanian seperti pemantauan cuaca, manajemen tanaman, dan pemeliharaan inventaris. Yang kedua, pembuatan prototipe awal. Bangun prototipe awal yang mencakup fitur-fitur kunci, misalnya antarmuka pengguna untuk memantau cuaca dan menjadwalkan irigasi. Yang ketiga, ada evaluasi dan feedback. Libatkan petani dan pemangku kepentingan untuk menguji prototipe, terima umpan balik untuk mengidentifikasi perubahan atau tambah fitur. Alasan saya menggunakan metode ini adalah prototipe dapat memberikan fleksibilitas dan umpan balik yang cepat. Terima kasih dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.